Baik, kita mulai ya. Oke, oke, saya share slide-nya dulu ya. Oke, sudah tampil di layar ya slide-nya teman-teman, Bapak Ibu. Oke, jadi tema yang kita angkat ya, seminar atau webinar interaktif Siap Umroh Siap Kaya, yang insya Allah dengan Bapak Ibu bisa hadir di webinar seperti ini, insya Allah kita bisa mulai siap-siap untuk berangkat umroh beneran, gitu ya. Dan lebih dari itu, nanti kita juga akan membuka apa tabir ya, informasi bagaimana teman-teman Bapak Ibu juga bisa menjadi mempunyai apa streaming income baru ya dengan cara bersiar di bersama-sama kami sehingga Bapak Ibu punya penghasilan yang nggak kecil ya kalau secara rupiah dan juga tentunya akan mendapatkan hadiah untuk bekal kita nanti di hari akhir. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama, teman-teman. Nah, mohon apa partisipasinya ya. Apa sih motivasinya ya, alasannya Bapak Ibu mau hadir ya di webinar pada malam hari ini gitu ya. Mau meluangkan waktu apa sih ininya apa apa ke apa ya motivasinya ya keinginannya apa sih yang pengen didapat dari ikut webinar ini kira-kira seperti itu. Monggo di kolom chat ya, saya mohon partisipasinya Bapak Ibu. Jadi ekspektasinya setelah kenapa mau hadir di sini gitu kan, ekspektasinya seperti apa? Kan? Saya tunggu 1-2 menit. Oke, Pak Nur Alam, Bapak atau Ibu nih? Bapak kayaknya ya. Karena mau tahu lebih dalam Pak mengenai travel Tanur Mutmainatur. Oke. Oh, oke Bu Nur ya, Bu Nur. Oke. Bu Eri, saya lagi belajar CR selain ingin kaya. Wah, mantap. Oke, ada yang lain? Gak ada yang pengen umroh gratis atau haji gratis gitu. Mau umroh dan haji berkali-kali, Nisa Poman. Mau umroh dan mau lebih jelas Tanur juga dan mau bisnisnya juga. Wah, mantap. Wah, paket combo ya. Umrohnya mau juga, bisnisnya juga dapat. Oke. Yang lain pengen kaya, pengen umroh haji gratis. Pak Ahmad, Ustadz Ahmad Solihuddin ya. Fadil Agensi, mau umroh gratis sekeluarga. Pengen tahu keistimewaan kalau ikut Tanur dan pengen gratis Arifin. Sejauh mana kemampuan saya untuk mendapatkan jamaah selain pengen umroh dan dari hasil umroh gratis Bu Nani ya dari Padang. Semoga bisa ikut umroh gratis dapat ilmunya juga Mas Riani. Oke ya. Jadi itu ya kira-kira ekspektasi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ya. Jadi intinya ini tidak melenceng dari tema malam ini, siap umroh siap kaya, ya biar bisa umrohnya bisa gratis, bisa melayani juga jamaah-jamaah lain, tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan gitu ya, dan juga tentu bisa mendapatkan peluang ya untuk mendapat penghasilan, ya penghasilan yang enggak nggak kecil ya Bu. Jadi saya nggak mau sebut sampingan karena ini batasnya tergantung ke impian atau kemampuan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu, nah ini udah tepat ya berada di ruang Zoom pada malam hari ini. Nah, sebenarnya ya panggilan untuk berangkat umroh, berangkat haji itu udah lama sekali sejak Nabi
Ibrahim sudah mensyiarkan ya, sudah mengajak, sudah memanggil ya untuk berumroh, untuk berhaji ke tanah suci ya, ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi gitu ya, bahwa ini juga menjadi salah satu rukun Islam ya, pondasi dari kita gitu ya. Jadi kenapa harus ditunda-tunda gitu ya? Alasannya apa gitu. Nah, paling banyak tentunya yang bisa kita tahu, kita dengar ya karena belum ada kesanggupan ya, baik dari sisi harta, waktu dan kesehatan mungkin ya, kondisi fisik. Nah, tapi bagi kita semua yang sudah memenuhi syarat itu adalah kewajiban kita untuk berangkat gitu ya. Nah, ada satu yang sering dilupakan ya, bahwa ibadah ini ya agak unik gitu ya. Tidak semua orang bisa sampai ke sini walaupun punya kemampuan ya. Karena kalau tidak dipanggil, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke rumahnya, itu tidak akan sampai gitu ya. Jadi hanya memang orang-orang pilihan yang bisa sampai ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah yang mulia ini ya. Nah, jadi orang-orang yang menyambut panggilan, insya Allah akan dimampukan, akan diberi jalan, ya, yang bahkan dari yang tidak terduga-duga. Makanya teman-teman, Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda lagi. Oke, ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa panggilan ini sudah diserukan dari sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, tercantum ya kalau kita pelajari dalam Al-Quran ya di surat Al-Hajj 27, surat Al-Baqarah 198, surat Ali Imran ayat 97 gitu ya. Nah, ini kita bisa baca bersama-sama dan tentunya menjadi motivasi kita ya kenapa kita harus berangkat umroh haji adalah waat ya, janji-janji baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya yang mau menyambut panggilannya untuk berumroh berhaji ya. Dihapus seluruh dosa ya, diberi pahala jihad ya. Dan ini yang istimewa ya, hilangkan kefakiran dan dihapus dosa. Yang mana ini bisa langsung kita sahkan ya, Bapak Ibu, selagi kita masih di dunia ini. Siapa yang nggak pengen dihapus kefakiran ya, kemiskinannya gitu ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkannya dalam berusaha untuk mendapatkan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Nah, jadi ini luar biasa ya. Seharusnya ini membuat kita termotivasi dan tidak menunda-nunda lagi untuk segera melaksanakannya. Apalagi nanti kita akan bahas solusi yang mudah ya biar kita bisa berangkat. Terus apalagi pahala yang besar pada saat kita melakukan sholat di Masjidil Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ini untuk orang yang suka hitung-hitungan. Wah, umroh kan mahal, haji mahal, puluhan juta, ratusan juta, gitu ya. Bayangkan nilainya. Bapak Ibu sekali sholat di Masjidil Nabawi itu pahalanya 1.000 kali lipat dibanding sholat di tempat lain di seluruh muka bumi. Ya, kalau di Masjidil Haram lebih luar biasa lagi, 100.000 kali. Bayangin ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram ya, satu kali sholat itu seperti kalau kita sholat di tempat lain itu 238 tahun ya, luar biasa ya, satu sholat itu diganjar 100.000 kali pahala sholatnya di Masjidil Haram. Oke, nah itu semua seharusnya menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk menyambut panggilannya. Bapak Ibu udah pernah dipanggil belum sih untuk umroh haji? Hah? Ada yang merasa belum pernah dipanggil? Ya, nah insya Allah kehadiran Bapak Ibu di webinar pada malam hari ini itu sebenarnya adalah suatu panggilan. Tinggal Bapak Ibu akan menyambutnya atau tidak, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas program-program solusinya, tentu kita juga harus berkenalan dengan Biro Umrohnya yang akan menaungi, yang akan memfasilitasi, ya, yang akan membantu dan melayani kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, ya. Dan tentunya travel ini juga yang memberi peluang, memberi solusi ya, biar kita semua yang penghasilannya pas-pasan, yang uangnya belum cukup, tabungannya kepake lagi untuk umroh, untuk haji ya, ini bisa menjadi peluang bagi kita, bisa menjadi solusi.
Tentunya travelnya adalah Tanur Mutmainatur, ya, sebuah travel resmi yang sudah berizin dari Kemenak, baik PPU dan PIHK-nya, ya. PPIU untuk izin penyelenggaraan umrohnya, PIHK untuk penyelenggaraan haji khusus atau G plus, ya. Yang mana SK Kemenak izinnya PPU-nya U37 tahun 2021 dan untuk haji plusnya 2014 2024. Jadi masih termasuk travel yang baru, ya, yang ya masih seumur jagung gitu kan. Walaupun sebenarnya proses travel ini bukan dimulai pada saat PPU-nya keluar, tapi kira-kira dari beberapa tahun sebelumnya di 2016 gitu ya. Jadi walaupun masih termasuk baru izin PPU-nya, tapi sudah punya banyak pengalaman dan sudah banyak mempunyai jaringan terutama di syarikat-syarikat besar di Saudi sana gitu ya. Nah, izinnya pun sudah terakreditasi A langsung gitu ya karena memang sudah memenuhi parameter-parameter syarat-syarat untuk bisa diberi apa akreditasi yang terbaik, yang tertinggi ya, yang ada. Juga sudah menjadi bagian dari IATA, International Air Trans Transport Association. Oh, ini salah ketik nih. Terus menjadi anggota HIMPU, Himpunan Pengusaha Umroh Haji, ya, asosiasi dari pengusaha-pengusaha travel. Dan mulai 2022 ya kita udah masuk dua besar, tiga besar, bahkan dua besar pengirim travel, pengirim jamaah terbanyak di Indonesia. Dan kita sudah menjadi provider visa sejak awal gitu ya dengan dukungan dari syarikat-syarikat resmi, ya, tidak hanya satu tapi banyak syarikat yang besar-besar di Saudi sana. Dan kita juga sudah memiliki banyak perwakilan di kota-kota di Indonesia, ya, eh, anggota atau member agen atau dalam eh, di Tanur istilahnya eksekutif siar atau IS gitu ya. Dan dari 2016 kita sudah berpengalaman banyak, walaupun kita waktu itu belum punya PPU-nya, bahkan membantu travel-travel yang sudah punya PPU untuk memberangkatkan jamaahnya gitu ya, istilahnya landing arrangement ya. Landing arrangement itu adalah suatu apa pengaturan ya untuk jamaah umroh di Tanah Suci ya, baik dari sisi transportasi lokalnya, hotelnya, ya, apa makannya dan transport dan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ibadah umroh dan haji gitu ya. Dan yang lebih unik di Tanur itu, kita kalau di travel atau perusahaan pada umumnya, yang namanya direktur marketing ya, atau marketing direktur itu hanya satu gitu ya. Nah, di sini kita punya eh, apa ekosistem CR yang unik ya. PIC-nya atau marketing director sampai belasan orang gitu ya, yang masing-masing membangun struktur CR, membangun apa tim yang besar sehingga Tanur ada di mana-mana, jamaahnya bisa banyak sampai masuk dua besar pengirim jamaah terbanyak di Indonesia. Oke, itu dari sedikit company profile dari Tanur. Nah, ini juga kami lampirkan ya screenshot dari websitenya Sisko Patu Kemenak gitu ya. Ini tahun 2022 seperti saya sampaikan tadi kita menjadi jamaah travel terbanyak pengirim jamaah sekitar 24.000 jamaah pada saat itu 2023 lebih dari 24.000 juga dan 2024 agak turun sedikit ya menjadi travel pengirim jamaah nomor 3. Dan ini kami lampirkan juga ya screenshot dari websitenya Kemenak apa perizinannya atau PPU dan PIHK serta akreditasinya dari Sukovindo. Dan ini juga ya kami lampirkan dari halaman website Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Jadi Tanur sudah mendirikan ya sudah dirintis dari waktu yang lumayan lama maskapai penerbangan internasional namanya PT Zarvan
Aviasi Indonesia, ya kodenya HI, HAI, HAI. Ya, ini perizinannya sudah valid ya, saya lampirkan ini screenshot dari Departemen Perhubungan. Saat ini dalam proses pengadaan pesawat dan beberapa sertifikasi yang lain yang banyak ya di maskapai ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa beroperasional melayani jamaah-jamaah dari seluruh yang berangkat umroh bersama Tanur, berangkat umroh dan haji sudah bisa menggunakan maskapai sendiri. Impact-nya apa yang terjadi pada saat ini? Kalau kita punya maskapai sendiri, tentunya ketergantungan kita kepada maskapai-maskapai di luar sana akan berkurang, gitu ya. Jadi kita bisa lebih optimal dalam melayani jamaah kita. Dan tentunya dari sisi biaya akan lebih optimal lagi, gitu ya, akan lebih bersaing. Oke, nah ini semua tentunya tidak lepas dari ide-ide inovatif dan kemampuan memimpin ya CEO dari PT Tanur Mutmainatur, Pak Reza Falevi, dan sekaligus founder dan owner dari travel ini, gitu ya. Dan kita di bawah salah satu marketing direktur yang juga sebagai komisaris utama di Tanur, Bu Maria Giptia. Jadi seluruh tim yang ada di sini yang mengundang Bapak Ibu adalah tim yang ada di dalam grupnya MG Team ya, Maria Giptia sebagai marketing direkturnya sekaligus sebagai owner ya, sebagai komisaris utama juga. Oke, nah ini sedikit kami lampirkan ya flyer-flyer di keberangkatan di Tanur dan di sini ada di setiap layar ada tulisan urban ya. Hampir semua sebagian besar ya bisa dibilang 90% dari flyer itu ada tulisan urban. Apa artinya? Urban itu artinya ini berlaku 5 free 1 ya. Kalau Bapak Ibu berangkatnya bayarnya berlima untuk 5 orang bisa berangkat berenam gitu ya. Bagi para agent, para IS kalau bisa mendapatkan 5 jamaah dia bisa mendapatkan gratis umrohnya, dia bisa berangkat gratis gitu ya, atau bisa juga nanti eh, apa di dijadikan sebagai ujro atau fee dengan cara mencari jamaah keenam yang mana nanti jamaah ini akan membayar lunas paket umrohnya itu nanti langsung ditransfer dibayarkan pada si jamaah si agen gitu ya. Jadi ada banyak paketnya baik itu yang maskapai full service seperti Garuda, SV dan yang lain-lain atau dengan maskapai yang low cost gitu ya seperti Lion dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini saya lampirkan sekilas ya, ada juga yang dari kota selain kota-kota lain ya selain Jakarta, Cengkareng, dari Surabaya dan Makassar, ujung Pandang. Ini udah hampir rutin tiap bulan ada keberangkatannya. Dan kalau yang dari Jakarta ya pasti banyak lah ya, hampir tiap hari bahkan ya, sepekan tuh bisa 3 4 keberangkatan, bahkan dalam satu keberangkatan bisa 3 4 5 rombongan atau bis, maksudnya 3 4 bis. Jadi kadang pun bisa satu pesawat dalam satu keberangkatan gitu ya. Dan ini juga ada umroh Ramadan dan ini juga urban Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga Umroh Plus ya, Turki, Dubai, Egypt, Aqsa gitu ya. Umroh Plus Aqsa juga ada. Insya Allah nanti di Januari ya Bapak Ibu. Oke, jadi banyak sekali ya keberangkatannya. Bapak Ibu, 1 bulan itu Tanur saat ini bisa memberangkatkan sekitar 2.000 lebih jamaah ya. Apalagi kita ada program baru namanya Umrah Academy. Nah, ini lebih membuat minat banyak orang untuk ikut berangkat karena selain berangkat umrohnya juga diberikan edukasi ya untuk bisa menjadi Tanur Warrior sejati ya, bisa siar dan bisa mendapatkan jamaah yang banyak dan membangun tim juga. Oke, nah ini juga flyer-flyer yang akumulasi ya dari dari keberangkat dari beberapa bulan. Nah, kemudian ini sedikit informasi infografis yang ingin saya sampaikan ya sebelum kita masuk ke program solusi. Ya, ini juga salah satu latar belakang kenapa kita membuat
Tanur membuat program solusi yang sudah ada. Ya, di sini kita lihat datanya bahwa Indonesia masih tetap sebagai negara yang umat Islamnya terbanyak di dunia. Ya, ada lebih dari 240 juta umat Islam di Indonesia. Nah, kalau di sisi satunya kita lihat data keberangkatan jamaah umroh setiap tahunnya di Indonesia, gitu ya. Nah, kita lihat hanya sekitar 1 jutaan saja tiap tahunnya dari 240-an juta umat Islam di Indonesia. Artinya berapa? Artinya apa? Secara persentase ini kecil banget. Nggak sampai 1% Bapak Ibu. Hanya 0, sekian persen. Ya, dari umat Islam Indonesia yang rata-rata tiap tahunnya berangkat umroh. Apalagi umroh itu ya, repeat ordernya tinggi gitu ya. Jadi orang yang sudah pernah berangkat sekali, berangkat terus. Bisa hampir tiap tahun, bahkan setahun bisa lebih ya. Nah, jadi bisa dibilang ya berarti hanya sedikit umat Islam Indonesia yang mampu untuk berangkat. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, ya, kendala utamanya tentunya adalah biaya. Oke, itu obvious sekali ya, sangat nyata, sangat bisa kita lihat. Nah, makanya Tanur Mutmainatur membuat program-program solusi ya agar saudara-saudara kita umat Islam Indonesia yang terkendala di biaya bisa tetap bisa berangkat dengan cara yang mudah ya. Bahkan sebenarnya ini jadinya gratis gitu ya dengan program Easy Umroh gitu ya. Nah, kita bahas Easy Umroh. Kita ada beberapa program solusi ya. Yang pertama akan kita bahas adalah Easy Umroh, Umroh mudah gitu ya. Kita punya tagline ya, umrohnya dibayarin, pulang digaji, dapat cashback pula. Nah, itu seperti apa programnya? Apakah hanya gimmick aja ya? Kita akan lihat ya, apakah benar-benar kita bisa delivery apa tagline yang kita buat ini. Oke, yang pertama program ini kita balut dalam suatu program edukasi tentang umroh, gitu ya, dan juga tentang edukasi tentang bisnis travel umrohnya sebagai pelaku ya, sebagai mujahid baitullah kita sebagai pensiar, gitu ya. Apalagi kita sekarang ada program Umrah Academy ini inline banget ya, mensupport banget gitu ya. Nah, bagi kita semua yang ikut program ini ya, Ezi Umroh ya, kalau istilahnya kalau di sekolah atau kita di edukasi ya, nanti kita langsung ada on job training, langsung praktek lapangan gitu ya. Nah, prakteknya nanti langsung berangkat umroh Bapak Ibu. Itu luar biasanya. Loh, gimana Pak caranya bisa berangkat umroh? Siapa yang bayarin gitu ya? Kan kita nggak mampu nih secara finansial untuk beli paket umrohnya. Nah, ini uniknya program Easy Umroh. Teman-teman Bapak Ibu ya, ada banyak dalam program ini ada beberapa fitur kemudahan yang nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan ya biar bisa berangkat umroh dengan segera. Nah, jadi untuk keberangkatannya nanti kita akan kerjasama dengan pihak pembiayaan syariah tentunya ya yang eh, yang mana akadnya akad yang syar'i ya multi jasa ijarah yang mana ini tentunya memenuhi kaidah dalam bermuamalah di dalam agama kita diawasi juga oleh Dewan Syariah Nasional NUI gitu ya. Jadi insya Allah ini tidak tidak ada ribanya ya. Tentunya kita mengajak satu kebaikan tidak mau dengan cara-cara yang batil juga gitu ya. Kemudian Bapak Ibu nanti yang daftar mengajukan pembiayaan ya syaratnya secara umum usianya antara 21 atau kalau yang sudah menikah mulai dari 17 sampai maksimal usianya 60 tahun punya masih aktif bekerja atau punya penghasilan bulanan gitu ya dan tidak ada catatan jelek atau blacklist di grup eh, pihak pembiayaannya dalam ini perusahaannya adalah Amitra Syariah di grup Astral Finance ya grupnya itu diantaranya FIF, ACA, sorry, apalagi ya, Spectra gitu ya, terus apa lagi? Nah itu dan beberapa persyaratan lain.
gitu ya. Nah, nanti mengajukan, nanti datanya kita submit ke pihak pembiayaan akan survei ya ke rumah kita, dan kalau dianggap layak kita akan disetujui, gitu ya. Nah, setelah disetujui nanti keluar istilahnya PO, purchase order. Artinya pihak pembiayaan siap membeli paket umrohnya langsung ke Tanur Cash, gitu ya. Nah, nanti dengan akad multijasa tadi, Bapak Ibu berakad dengan pihak pembiayaan sebagai calon jamaah untuk membeli paket umrohnya tadi yang sudah dimiliki oleh pihak pembiayaan, yang mana nanti pihak pembiayaan akan mengambil keuntungan dan Bapak Ibu boleh membayarnya dengan cara dicicil. Nah, jadi seperti itu akadnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudahan yang kita beri di program Isi Umroh ini pertama, kita subsidi down payment-nya ya. Biasanya pihak pembiayaan akan minta down payment bagi yang mengajukan yang sudah setujui, minimal 15% ya. Kalau dinilai rupiahnya mungkin sekitar 6 7 8 juta rupiah ya. Nah, tentunya nilai seperti itu akan menjadi kendala ya bagi saudara-saudara kita yang memang secara finansial pas-pasan tadi, gitu ya, ya. Jadi kita memberikan solusi ini untuk umat Muslim yang penghasilannya pas-pasan nih, yang katakanlah UMR, yang belum punya uangnya. Ini adalah segmen eh, marketnya, gitu ya. Kalau yang punya uangnya sanggup ya udah beli cash saja, nggak usah ikut program ini. Nah, kemudian eh, yang kedua solusinya adalah kita akan beri solusi karena bagi yang penghasilan dari pas-pasan tentunya akan menjadi kendala kalau harus nyicil. Ya kan sudah berangkat, udah senang nih ya, DP-nya disubsidi sehingga terjangkau hanya 1 jutaan. Pulangnya mulai mikir nih, waduh nyicil gimana nih? Sedangkan kebutuhan sehari-hari aja masih berjuang lah gitu ya. Kadang-kadang pas, kadang-kadang cukup gitu ya. Nah, kadang-kadang juga apa penghasilannya masih perlu ada subsidi. Nah, ini ditambah beban harus nyicil, gitu kan? Nah, ini yang kita kasih solusinya. Jadi, Bapak Ibu yang penghasilannya tadi masih pas-pasan, kita kasih solusi agar Bapak Ibu bisa mengangsur cicilan sampai lunas. Bapak Ibu kita ajak untuk siar, ya, yang mana kalau Bapak Ibu siar nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ujroh atau eh, fee ya, komisi ya, yang besarnya di Tanur per jamaah yang kita referensi adalah 3 juta rupiah untuk umroh. Nah, dengan penghasilan itu tentunya Bapak Ibu akhirnya mempunyai solusi mengangsur cicilannya sampai selesai, sampai lunas tanpa mengganggu ya anggaran rumah tangga, tanpa mengganggu penghasilan yang sudah ada, gitu ya. Nah, jadi itu. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu juga akan mendapatkan bonus atau cashback kalau Bapak Ibu menyelesaikan programnya dengan baik. Berapa sih targetnya biar cicilannya bisa lunas? Bapak Ibu cuma ditargetin 1 jamaah per bulan. Jadi CR cuma sekali per bulan, dapat ujro 3 juta per bulan, Bapak Ibu sudah bisa mengangsur cicilannya sampai selesai, sampai lunas, dan mendapatkan bonus atau cashback. Gitu ya. Berapa banyak Pak sebulan satunya? Hanya setahun ya, 12 kali atau 12 jamaah Bapak Ibu referensi. Insya Allah cicilannya juga udah selesai. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus sebesar belasan juta bahkan sampai 21 juta rupiah. Tuh, enak nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kembali tadi kita ke tagline yang kita tampilkan di depan, umrohnya dibayarin, pulang digaji, dapat cashback pula. Kira-kira omon-omon atau cuman gimmick, buka gimmick saja bukan? Bisa ya, bisa kita delivery ya. Syaratnya teman-teman Bapak Ibu harus siar gitu ya, harus meluangkan waktunya gitu ya. Tapi itu pun tentunya nggak bukan suatu hal yang susah, rumit, menyita banyak waktu gitu ya. Karena dengan program ini Bapak Ibu sudah berangkat duluan, sudah merasakan pengalamannya ya, dengan experience itu mulai dari pengajuan, disurvei, terus berangkat umrohnya sendiri, terus pulang. Bapak Ibu sebenarnya tinggal cerita sih sebenarnya. Ya, tinggal cerita pengalamannya, experience-nya berangkat umroh di Tandus seperti ini.
ya kenapa bisa berangkat hanya modal cuma 1 jutaan gitu kan. Itu tinggal cerita. Dan insya Allah orang yang mendapat informasi, mendapat cerita dari Bapak Ibu juga tertarik gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau nggak bisa closingin sendiri, ya karena mungkin nggak bisa jelasin lebih detail, tinggal ngajak ke acara-acara seperti ini, webinar seperti malam ini. Gitu ya, biar nanti jamaahnya atau prospeknya bisa dapat informasi yang lebih lengkap di acara di webinar seperti ini, gitu ya. Dan nanti juga untuk menunjang Bapak Ibu memastikan Bapak Ibu bisa dapat 1 jamaah per bulan, ya, biar bisa dapat ujroh, biar bisa nyicil angsur cicilannya sampai lunas. Kita lengkapi juga nanti kita apa edukasi dengan strategi pemasaran digital marketingnya, gitu ya. Nah, jadi itu udah paket lengkap nih edukasinya di Tanur dengan sistem support Abduh ya yang kita punya Akademi Bisnis Digital Umroh Haji. Nah, tadi ya kerjasama dengan Mitra Syariah, pembiayaannya nanti DP-nya kita subsidi sehingga Bapak Ibu ya cicilnya bisa mulai dari 1 jutaan, ya 1 jutaan itu 1,5 juta, 1,150,000, pokoknya yang apa yang kita ringankan sedemikian rupa biar lebih banyak orang yang bisa ikut program ini gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang di daerah ya seperti Surabaya atau Makassar tadi mungkin DP-nya akan sedikit lebih besar karena memang harga paketnya nanti lebih tinggi dibanding yang starting Jakarta Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita bahas nih ya simulasi dari isi umrohnya ya. Tadi mungkin belum terbayang apa yang saya sampaikan ya. Wah, umrohnya dibayarin apa pulang gajian dapat cashback gitu ya. Nah, sekali lagi isi umroh saya rangkum suatu program pembiayaan syariah yang insya Allah aman, halal ya, tanpa akad yang apa yang batil ya, akadnya akad syar'i tentunya tanpa riba ya, tanpa agunan, tanpa denda dan tanpa sita tentunya gitu ya. Dan diawasi oleh apa DSM MUI dan OJK dari sisi pemerintahnya gitu ya. Dan DP-nya kita subsidi bisa mulai dari 1,5 juta rupiah. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan proses administrasinya tadi ya, ngisi form, dilampirkan KTP dan KK, gitu ya. Ah, Setelah itu disurvei oleh Xiao amitranya. Xiao itu Syariah Account Officer ya, petugas lapangan yang nanti akan langsung menghubung kita untuk survei, gitu ya. Nah, kalau dianggap kita layak untuk dibiayai, artinya nanti kita akan disetujui, gitu ya. Tapi kalau kita dianggap tidak layak, nanti akan di-reject atau ditolak pengajuan kita. Jadi ada 2 kemungkinan nih, bisa ditolak, bisa disetujui. Nah, teman-teman Bapak Ibu agar meminimalisir penolakan, Bapak Ibu nanti tipsnya ya, tipsnya pertama tentunya punya penghasilan ya, usianya tadi masih usia produktif di bawah 60 tahun. Bagaimana kalau usianya udah usia pensiun gitu kan, udah lebih dari 60 tahun. Itu masih tetap bisa diajukan dengan syarat Bapak Ibu harus punya penjamin. Penjaminnya itu adalah anak dari Bapak Ibu yang sudah bekerja gitu ya. Jadi nanti anaknya yang akan disurvei, yang dilihat penghasilannya. Nah, berapa penghasilannya biar kita bisa disetujui, nggak ditolak? Ya, minimal penghasilannya 3 kali lipat dari nilai cicilan yang nanti akan kita bayar tiap bulannya, gitu ya. Nah, kira-kira itu tipsnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini simulasi ya. Jadi simulasinya misalnya harga paket umrohnya publish rate-nya di 34 juta rupiah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu pengajuannya berarti di 34 juta rupiah ke Amitra gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang nggak pengen cicilan ya, saya mah insya Allah adalah uangnya. Nah, nanti Bapak Ibu cukup bayarnya kalau harga publish rate-nya 34, nanti fixed rate-nya adalah 28,9 juta rupiah gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya Bapak Ibu mendapat diskon gitu ya, tapi ini yang cash dari harga publish gitu ya. Tapi biasanya kita kalau jualan langsung tanpa program kita kasih flyer tuh yang harga fix sudah ya. Nah, kalau untuk yang Mitra baru nanti ada harga publishnya.
Nah, kemudian untuk yang pembiayaan gimana? Dapat diskon juga nggak? Ya, insya Allah dapat, tapi diskonnya dalam bentuk pengurangan DP atau subsidi DP tadi, gitu ya. Nah, kalau kita hitung ya dengan publish rate 34 juta rupiah itu DP normalnya sekitar 6,5 sampai 6,6 juta rupiah. Nah, karena nanti kita ada subsidi, teman-teman Bapak Ibu hanya DP sebesar 1,5 juta rupiah saja dalam paket ini, gitu ya. Nah, selanjutnya seperti apa hitung-hitungannya, cicilannya gitu ya. Kalau cicilan pasti nanya nih DP-nya berapa, cicilan per bulannya berapa. Nah, cicilan per bulannya untuk umroh ya bisa sampai maksimal 3 tahun atau 36 kali ya, 36 bulan. Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ambil cicilan paling panjang tentu tenor paling panjang cicilannya akan pasti lebih ringan per bulannya dibanding cicilan yang lebih cepat tenornya ya. Nah, kalau misalnya kita ngambil 3 tahun, nanti ya di paket ini kita cicilnya 1,3 per bulan. Nah, tadi kalau kita apa lihat persyaratannya biar bisa disetujui, berarti minimal gajinya berapa? Penghasilan per bulannya berapa? 3 kali lipat dari 1,3 berarti paling paling enggak 3,9 ya, 4 jutaan lah ya. 4 juta sampai 5 juta insya Allah syarat formalitasnya sudah bisa terpenuhi untuk disetujui pembiayaannya gitu ya. Jadi teman-teman yang gajinya UMR nah, itu udah bisa masuk nih ya, udah bisa mengajukan insya Allah bisa disetujuin juga. Nah, kalau cicilannya lebih singkat, 24 bulan atau 2 tahun, ya berarti per bulannya cukup nyicil 1,6, kalau 1 tahun atau 12 bulan 2,8 gitu ya, lebih kurang. Nah, Bapak Ibu, tadi sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu ikut program Hiji Umroh, artinya Bapak Ibu sudah berangkat dulu, tinggal mikirin cicilannya nih, ya kan? Cicilannya kan pengen bayarnya nggak ganggu penghasilan atau anggaran rumah tangganya, makanya Bapak Ibu nanti ikut syiar, gitu ya. Targetnya berapa? Satu per bulan, terus sebanyak 12, gitu ya. Jadi dalam 1 tahun selesai itu, ya kerjanya setahun, Bapak Ibu bisa selesai cicilannya lunas dan bisa mendapatkan cashback atau bonus rupiah ya gitu ya. Nah, kita lihat ya akumulasi kalau Bapak Ibu CR minimal ya. Ini minimal ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih banyak biar dapat bonus atau ujrohnya lebih besar boleh gitu ya. Nah, kalau minimal satu per bulan berarti tiap bulan Bapak Ibu dapat 3 juta rupiah gitu ya. Kalau dalam setahun berarti total 36 juta rupiah dikali 12 3 juta rupiahnya. Nah, kalau ini selesai dengan baik, nggak ada yang bolong tiap bulannya Bapak Ibu siar, itu nanti Tanur akan kasih bonus lagi sebesar 21 juta rupiah. Ya, jadi kalau di total ujro per bulan 3 juta rupiah dikali 12 bulan 36 juta rupiah ditambah bonus cashbacknya 21 juta rupiah berarti total Bapak Ibu dapat dalam setahun dengan kerja minimal satu per bulan 57 juta rupiah. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya di tabel yang di bawah tadi cicilan tiap bulannya, kalau Bapak Ibu yang ngambil tenor cuma 1 tahun, ya cicilannya cuma 2,8, ya kalau mau disetujuin berarti Bapak Ibu harus punya penghasilan minimal 2,8 kali 3 berapa? 6, 8 kali 4, 24 berarti sekitar 8 jutaan lebih gitu ya. Kalau gajinya 8 jutaan boleh ngambil tenornya 1 tahun apa biar bisa disetujuin. Tapi kalau penghasilannya nggak sampai segitu, ngambil setahun, takutnya malah di reject nanti ya. Jadi Bapak Ibu lihat kemampuannya sendiri dulu ya untuk ngambil tenor cicilan. Nah, kalau kita hitung ya berarti 22,8 dikali 12 total 34 juta rupiah saja kita bayar untuk melunasi cicilannya. Ya, berarti Bapak Ibu punya sisa ya dari income ujroh tambah bonus 57 juta dikurang 38 masih 22,6 juta rupiah tuh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk keperluan yang lain ya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau 2 tahun gimana? Nah, nanti sisanya sekitar 16 jutaan karena Bapak Ibu harus nyicil 24 kali kali 1,6 ya totalnya 40 jutaan yang Bapak Ibu bayar. Kalau 3 tahun, ya total yang dibayar 1,3 kali 36, 47 jutaan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih ngantongin sisa ujrohnya hampir 10 juta rupiah. Kalau tenornya 3 tahun.
Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Program Easy Umroh kalau bisa saya simpulkan, jadi Easy Umroh ini program pembiayaan yang mana kita beri beberapa fitur kemudahan. Pertama, DP-nya kita subsidi ya, jadi hampir semua orang insya Allah bisa terjangkau. Kemudian agar angsuran cicilannya nggak ganggu anggaran rumah tangga, nggak keluar dari kantong sendiri, Bapak Ibu siar 1 per bulan, sehingga Bapak Ibu bisa gajian 3 juta per bulan ya. Dari situ Bapak bisa nyicil gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau selesaikan targetnya 12 kali, Bapak Ibu siarnya nggak ada yang bolong tiap bulan, akan dapat bonus lagi atau cashback 21 juta rupiah. Ya, belasan sampai 21 juta rupiah. Nah, kira-kira itu program Easy Umroh, Bapak Ibu. Kira-kira eh, susah atau gampang gitu ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu memang niatnya kuat, ya ini nggak bakal sulit gitu ya. Seperti saya bilang tadi, untuk cari dapat 1 jamaah, Bapak Ibu tinggal cerita ya, karena Bapak Ibu sudah mengalami sendiri, sudah mendapat experience-nya. Apalagi nanti juga kita latih dari strategi digital marketingnya gitu ya. Oke, yang selanjutnya eh, program selanjutnya atau solusi selanjutnya adalah oh ya, nah ini tadi ya strategi digital marketingnya kita ajarin nanti ya, kita siapin tools dan fasilitasnya, kita kasih ilmunya ya, cara ngiklan di sosial media ya, Meta Ads ya di Facebook dan Instagram ya, terus cara bangun websitenya dengan teknik SEO gitu ya, dan itu pun bahkan kita siapin websitenya, Bapak Ibu bisa langsung praktek, langsung belajar dan praktek gitu ya. Nah, program selanjutnya adalah Easy Hats ya. Nah, Easy ini tentunya ya haji muda untuk haji nih, kalau dari isi umroh untuk berangkat umroh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang ini programnya untuk berangkat haji. Hajinya haji apa? Hajinya kuota haji plus dari pemerintah Republik Indonesia. Artinya kuotanya kuota resmi, visanya visa haji resmi pada saat berangkat nanti. Nah, cuman memang untuk haji plus ini masa tunggunya sudah lumayan 5 sampai 7 tahun. Tapi tetap lebih cepat dibanding reguler ya Bapak Ibu ya. Reguler itu haji reguler udah 28 tahunan sekarang rata-rata gitu ya. Nah, paket Haji Plus yang kita punya yang dikeluarin kantor hanya 1 paket, paket Gold, yang mana fasilitasnya insya Allah yang terbaik ya. Um, Hotel dan maktabnya yang bintang 5 atau bahkan maktabnya yang VIP untuk Asia ya, maktab 111, 112 ya, yang bagus ya fasilitasnya dan dekat untuk ke Jamarat di Mina gitu ya. Nah, harganya berapa? Harganya estimasinya di $15.000. Kenapa estimasi? Ya karena kan Haji Plus ini kan ada antrian kan. Nah, ada 2 termin pembayaran. Pertama, Bapak Ibu diminta untuk down payment ya untuk mendapatkan porsi hajinya, nomor antrian hajinya. Down paymentnya berapa? 5.000 US dollar lebih kurang ya, 4.500 sampai 5.000. Nah, nanti sisanya ya pelunasannya sekitar $10.000 estimasinya, baru akan dapat angka pasti setelah pemerintah memutuskan haji, biaya haji BPIH-nya untuk haji plus sekian dolar atau sekian rupiah. Nah, baru itu angka pastinya. Makanya kita pakai estimasi, dan estimasinya dolar agar apa? Agar nilainya itu tidak jauh berubah gitu ya. Kalau rupiahnya nanti bisa ya apa tergerus inflasi, terus terpengaruh dengan nilai tukar mata uangnya rupiahnya ya. Jadi 15.000 estimasi, 5.000 untuk apa down payment untuk porsi hajinya, sisanya pelunasan $10.000 gitu ya. Nah, ini program Easy Hats ini mirip-mirip ya, oh, mirip banget lah, memang copy paste dari program Pro gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu bisa berangkat haji ya dengan mudah, bahkan sebenarnya jatuhnya gratis karena nanti kita bisa dapat pelunasannya gratis Bapak Ibu. Dan pembiayaannya juga bisa kita cicil dengan cara CR sehingga nggak pakai duit sendiri ya. Nah, sama targetnya cukup 1 per bulan. Sekarang kita lihat nih berapa sih cicilannya. Kalau Bapak Ibu DP-nya oke, tadi saya lupa sampaikan DP untuk pembiayaannya sekitar $500 ya.
atau sekitar 8 juta rupiah ya. Sebenarnya bukan DP juga sih ya, apa administrasi lah ya. Adminnya 8 juta rupiah lebih kurang. Nah, baru nanti kita akan disurvei dan kalau sudah setujui, pihak pembiayaan akan mengcover biaya apa down payment untuk porsi hajinya gitu ya. Jadi nanti pembiayaan itu maksimal plafonnya itu di 70 juta rupiah gitu ya. Nanti ini juga tergantung dolar nih. Saat ini dolar makin tinggi ya nanti tapi insya Allah DP-nya kita apa adminnya hanya 8 juta rupiah. Bahkan nanti kalau sudah mulai nyicil ya, sudah mulai nyicil ada apa cicilannya bagus, ada cashback dari Amitranya 2 juta rupiah. Jadi DP-nya cukup sebenarnya 6 juta gitu ya. Memang cuman bayarnya dulu 8 juta rupiah. Nah, berapa per bulan Bapak Ibu kalau dengan adminnya seperti itu sekitar cicilannya kalau kita ambil tenor yang paling panjang, nah kalau haji ya bisa sampai 5 tahun atau 60 kali. Nah, itu 1,9 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu siar ngajak orang untuk ikut Easy Hajj itu ujrohnya istilahnya ujroh doa dana operasional awal itu sama kayak umroh 3 juta rupiah. Kalau nanti jamaahnya sudah melunasi, ujroh fullnya total menjadi 25 juta rupiah. Berarti pada saat jamaahnya berangkat 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi, Bapak Ibu akan dapat juga tambahan 20 juta, 22 juta rupiah. Total jadi 25 juta rupiah termasuk dengan ujroh doa yang di awal tadi. Nah, kenapa kita kasih doa biar Bapak Ibu bisa gunakan untuk mencicil angsuran porsi hajinya sampai lunas, gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, termin pertama Bapak Ibu mikirin porsi hajinya ditalangin oleh Amitra, Bapak Ibu cukup administrasinya 8 juta rupiah, udah bisa dapat pembiayaan untuk porsi hajinya. Dan kabar baiknya untuk haji, ya, ini approvalnya lebih gampang, istilahnya instant approval. Karena apa? Karena pihak Amitra punya kolateral, ya, jaminan. Jaminannya apa ya? Porsi haji tadi, gitu ya. Pada satu titik Bapak Ibu berhenti siar, nggak nyicil lagi, gitu ya. Ya, nanti Amitra masih ada eh, apa pegangan biar dana yang sudah dikeluarin itu bisa balik lagi gitu kan, yaitu porsi hajinya. Oke, karena belum tidak seperti umroh pada saat Bapak Ibu berangkat umroh, dana yang dikeluarkan Amitra sudah habis, dibeli tiket, beli hotel, apa transportasi, makan dan semuanya udah habis tuh gitu ya. Makanya untuk umroh memang lebih ketat ya surveinya juga nanti di ke rumah gitu kan. Nah, oke. Jadi selesai ya yang porsi haji termin pertama Bapak Ibu nggak perlu keluar uang lagi nyicilnya cukup siar 1 per bulan. Pak, Bu mau umroh sorry mau haji nggak? Hajinya mudah nih. Cuman hanya dengan administrasi 8 juta Bapak Ibu udah bisa berangkat haji. Haji plus lagi masa tunggunya lebih cepat. 5 sampai 7 tahun gitu ya. Fasilitasnya lebih bagus, VIP, maktabnya, hotelnya bintang 5 gitu ya, pelataran pula. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pelunasannya? Ya, yang tadi termin kedua kan pelunasan. Ya, setelah masa tunggunya sampai, Bapak Ibu bisa berangkat asal melakukan pelunasan. Ya, nah, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu nggak ICR, ya Bapak Ibu harus nabung tuh. Ya, nyicil pakai duit sendiri, terus nabung. Biar apa? Pada saat dipanggil, uangnya cukup, bisa lunasin, berangkat. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya uangnya, ya, Bapak Ibu cuman bermodal mau siar, Bapak Ibu bisa juga dapat pelunasannya, bahkan pelunasannya gratis. Syaratnya apa? Kondisinya, Bapak Ibu bisa mendapat pelunasan gratis yang 10.000 dolar tadi sisanya, ya Bapak Ibu nggak usah bayar lagi, asalkan ada 6 dari jamaah yang Bapak Ibu ajak melakukan pelunasan, ya simple ya, gampangnya cuma 6, Bapak Ibu dapat pelunasan gratis. Bahkan nanti Tanur akan kasih cashback atau bonus ya lumayan lah untuk bekal apa uang saku hajinya maksimal 50 juta rupiah. Kenapa maksimal ya? Karena nanti bisa jadi nggak sampai 50 juta rupiah tergantung kurs dolar pada saat itu gitu ya. Tapi kalau misalnya bagus kursnya maksimal bisa dapat 50 juta rupiah ya. Jadi apa? Dengan isi haj ini Bapak Ibu cuman closing 6 jamaahnya lunas ya bayar lunas
Bapak Ibu dapat lunasannya gratis, ya artinya Bapak Ibu bisa berangkat tanpa bayar apa-apa lagi, terus dikasih cashback pula. Enak nggak? Enak banget, Bapak Ibu hajinya haji plus lagi ya. Yang mana haji plus ini bisa dalam apa mindsetnya banyak orang, wah ini haji haji khusus ini mahal gitu kan. Nggak semua orang bisa. Ternyata kita bisa mendelivery program ini siapapun bisa seharusnya, asal mau. Tadi ya, asal mau gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu pengen juga dapat umrohnya gratis di program ini, ya? Di Easy Umroh kan tadi ada tuh bisa dapat gratis juga. Di sini juga bisa dapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa program nih 5-7 tahun lagi haji gratis, 6 bulan ke depan bisa umroh gratis. Caranya gimana? Nah, caranya gampang. Kalau tadi syaratnya biar Bapak Ibu bisa lunasi angsuran CR 1 per bulan, nah ya, biar bisa umroh gratis juga di 6 bulan pertama, Bapak Ibu CR-nya jangan 1, minimal 2. Ya, kenapa 2? Karena yang satu untuk angsur cicilan, cicilan porsi hajinya, yang satu lagi ujro doanya nggak Bapak Ibu ambil, tapi Bapak Ibu akumulasi sampai dapat 6, ya dalam 6 bulan, Bapak Ibu bisa tukar dengan umroh gratis, artinya berlaku urban, ya, tapi urbannya 6 nih, bukan 5. Oke, dengan itu Bapak Ibu bisa umroh 6 bulan lagi dari sekarang, daftar ijtihad sekarang, 6 bulan lagi umroh, 5 atau 7 tahun lagi Bapak Ibu bisa haji. Gratis Bapak Ibu. Oke, nah terakhir ya, nah ini menyangkut siap umroh, siap kaya tadi ya. Nah kalau Bapak Ibu konsisten ya dengan Easy Hajj ini, syiar Easy Hajj ya, Bapak Ibu di mulai tahun kelima, nah, anggaplah tahun kelima udah mulai berangkat nih jamaah yang Bapak Ibu ajak ya. Setiap bulan Bapak Ibu syiar kan, berarti sudah ada berapa? 60 jamaah Ibu yang sudah punya porsi haji gitu ya. Nah, sejak mulai tahun kelima itu mulai pada berangkat kan, artinya mulai pada pelunasan gitu ya. Nah, mulai tahun kelima itu Bapak Ibu akan mendapatkan akumulasi ujro full haji plusnya ya 22 juta rupiah tadi kan sisanya ya kalau dikurangin dari ujro doa yang 3 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu mulai akan mendapatkan ujro fullnya untuk haji plus sebesar akumulasinya kalau tadi 60 ya sekitar 1,3 M ya mulai tahun kelima tuh ya. Kalau misalnya tahun kelima ada berangkat 20 orang gitu kan, berarti 20 kali 22 juta, 440 juta Ibu dapat, Bapak Ibu dapat. Tahun depannya berangkat lagi 10 atau 15 misalnya dapat lagi kalikan 22 juta gitu ya. Atau bahkan bisa sampai 2,5 M. Ya, 2,5 M itu gimana caranya? Urban. Jadi haji kita juga urban. Jadi kita nggak ambil 22 juta per jamaah, tapi kita kumpulin setiap 6 dapat 10.000 dolar. Setiap 6 dapat 10.000 dolar. Nah, sehingga nanti total akumulasinya bisa menjadi 2,5 M. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Nah, program Easy Hajj ini. Memungkinkan nggak Bapak Ibu bisa nimbang-nimbang nih? Ah, mungkin nggak ya? DP-nya oke lah bisa kita tabung dulu kita cari nih 8 juta rupiah gitu kan nanti kita CR habis itu gitu ya Bapak Ibu Insya Allah bisa ya. Saya yakin semua dari kita di sini bisa gitu ya. Nah mungkin tapi ada nih di antara kita yang agak-agak pesimistis agak-agak apa masih nggak yakin Pak Bu kan ngomongnya sih enak 1 per bulan 1 per bulan, tapi kan orang ditawarin haji udah keder duluan gitu kan, karena dalam benak mereka haji itu mahal, susah, lama antrinya gitu ya. Nah, padahal dengan program ini Bapak Ibu Insya Allah ini lebih mudah gitu ya. Coba bayangin ya, ini saya kasih gambaran bagi Bapak Ibu yang masih mikir 1 per bulan itu susah gitu ya. Nah, kita bandingin program kita ini Haji Plus dengan program Easy Hajj dengan haji reguler. Ya, Bapak Ibu tahu nggak sekarang hantian haji reguler itu udah berapa banyak yang sudah bayar porsi hajinya? 8 juta orang lebih Bapak Ibu yang bayar 25 juta rupiah untuk haji reguler untuk mendapatkan porsi haji. Padahal ya fasilitas berangkat hajinya itu standar reguler gitu ya. Antrinya udah 28 tahun sekarang. Ya.
Terus ada nggak kesempatan mereka untuk pelunasannya bisa gratis dengan CR? Nggak ada, gitu loh. Nah, tapi itu aja 8 juta orang yang udah berduyun-duyun daftar sampai antrinya lama gitu kan. Nah, artinya apa? Dengan lebih bayar lebih banyak, fasilitas lebih murah, apa lebih lebih rendah, masa tunggu lebih lama, orang aja mau. Gampang dapat orang untuk daftar haji reguler. Apalagi kita Easy Plus dengan Haji Plus dengan program Easy Hatch. DP porsi haji jatuhnya cuma 6 juta rupiah, fasilitasnya VIP, masa tunggunya yang lebih penting lebih cepat, dan ada opsi CR, jadi bisa gratis. Masa satu nggak dapet sih? Tuh, ini aja 8 juta loh. Sudah daftar tuh, sudah ngantri-ngantri. Nah, kalau Bapak Ibu masih skeptis juga, udah terakhir saya kasih tahu nih rahasianya. Bapak Ibu tawarin aja ke orang-orang yang sudah daftar haji reguler, tapi ngantrinya masih di atas 5 tahun, 7 tahun, atau bahkan di atas 10 tahun. Insya Allah mereka kalau dapat informasi tentang Easy Hatch ini, mereka akan pindah Bapak Ibu. Ya kan? Saya nggak? Oke, nah jadi itu Bapak Ibu ya Easy Hatch. Jadi apa haji mudah bahkan jatuhnya sebenarnya gratis, dapat bonus, dapat penghasilan lagi dari hasil CR kita. Gitu ya. Oke, sekarang program solusi apa lagi? Nah, ada program solusi selanjutnya adalah GoIS. GoIS itu artinya Go IS itu eksekutif CR. Jadi menjadi agen di Tanur atau menjadi eksekutif CR di Tanur. Nah, di Tanur syaratnya untuk bisa jadi agen apa? Ada biaya pendaftaran kah? Nggak ada Pak Bu, nggak ada biaya pendaftaran. Syarat untuk bisa menjadi agen atau IS di Tanur, syaratnya harus sudah pernah berangkat bersama Tanur, berangkat umroh maksudnya minimal. Nah, makanya kita punya program yang mudah tadi, Easy Umroh. Jadi siapapun yang mau bisa berangkat umroh. Karena sudah berangkat umroh bersama Tanur, sudah punya experience, sudah punya pengalaman, sudah tahu paling tidak layanan standar layanan Tanur seperti apa. Sehingga bisa cerita. Tidak seperti calo yang nanti, wah bagus nih, tapi dia sendiri belum tahu, belum layak mengalami sendiri, gitu kan. Nah, dengan Bapak Ibu berangkat di Tanur otomatis sudah mendapatkan lisensi keagenan, gitu ya. Pak, tapi kan ada pasti ada aja orang yang gagal tuh di reject pengajuan pembiayaannya. Gimana dong nggak bisa jadi IS di Tanur? Nah, inilah program solusi yang apa program solusinya. Kalau yang gagal di Easy Umroh bisa ikut GoIS. Jadi bisa dibilang ini program solusi cadangan di Tanur ya. Jadi yang nggak lolos, di reject pembiayaannya bisa ikut GoIS. Nah, syaratnya untuk GoIS seperti apa? Syaratnya Bapak Ibu nanti diminta untuk DP Umroh. DP Umroh ya Bapak Ibu, bukan biaya pendaftaran. Bedanya apa? Bedanya kalau biaya pendaftaran ya udah habis uangnya. Paling Bapak Ibu dikasih starter kit, dikasih apa jas, apa dikasih buku, dikasih apa perlengkapan siar gitu kan. Habis itu udah Ibu Bapak Ibu siar gitu ya. Nah, kalau DP Umroh ya DP Umroh fungsinya untuk DP Umroh gitu kan. Fungsinya lagi yang lain untuk bisa klaim urban. Masih ingat nggak Urban tadi? 5 free 1, Bapak Ibu dapat 5 jamaah, Bapak Ibu bisa berangkat umroh gratis. Nah, syarat untuk bisa klaim gratisnya tadi, Bapak Ibu sudah DP umroh. Dan nanti ada biaya ADM, biaya administrasi untuk klaim gratisnya, gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu nanti nggak apa nggak ngejar untuk urbannya tapi pengen berangkat umrohnya DP-nya tapi tetap berlaku. Jadi nanti paket umroh yang Bapak Ibu beli ya pelunasannya dikurang dengan DP yang sudah Bapak Ibu setorkan. Nah, jadi itu ya DP bukan biaya pendaftaran. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah DP, lisensi keagenan juga dapat gitu ya. Perlengkapan umrohnya, koper, apa kain ihram, yang lain-lain perlengkapan itu dikirim juga gitu kan. Nah, rekom paspor juga dikasih, gitu ya. Nah, jadi itu adalah GoIS. Nah, bedanya apa GoIS dengan Easy Umroh? Bedanya secara mendasar, kalau Easy Umroh, Bapak Ibu berangkat dulu, ya.
kerjanya belakangan setelah pulang, siarnya setelah pulang, ya baru di untuk nyicilnya Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu siar biar dapat ujro, ujronya dipakai untuk nyicil sampai lunas. Ya, kalau targetnya terpenuhi 12, Bapak Ibu dapat lagi cashback, dapat lagi bonus cash tadi yang kita ceritain. Nah, kalau GWS, Bapak Ibu masih tetap bisa berangkat kan? Gratis? Bisa. Ya, Bapak Ibu tapi kerja dulu. DP umroh dulu di tanah 3,5 juta, Bapak Ibu cari 5 jamaah, Bapak Ibu berangkat. Nah, jadi bedanya cuma itu aja dibalik. Yang satu nikmatin dulu umrohnya baru kerja, yang ini kerja dulu, siar dulu, baru nikmatin umroh gratisnya. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini menjadi solusi banget nih karena pada tahun 2022, 2001, 2022, 2000 awal 2003 pada masa zaman pandemi itu banyak sekali tuh yang mengajukan pembiayaan ditolak. Nah, pada saat itu belum ada GoIS, akhirnya ya kita nggak bisa bantu lagi tuh orang yang saya udah daftar, udah berangan-angan berharap bisa berangkat umroh dengan isi umroh gagal karena tidak disetujui pembiayaannya. Nah, pada saat itu karena GoIS belum di launching, ya nggak ada lagi solusi yang bisa kita kasih. Ya udah, wassalam gitu kan, nggak kasihan juga gitu kan, nggak bisa berangkat jadinya. Kalau sekarang, insya Allah GoIS menjadi solusi cadangannya. Oke, ada lagi nggak program solusinya? Ada. Yang terakhir nih ya, namanya Pay in Haramland. Ya, nah Bapak Ibu ini solusi untuk siapa? Solusi untuk orang yang sudah punya biayanya, sudah punya uangnya untuk berangkat umroh. Oke. Nah, kenapa perlu solusi ini? Ya, sorry, karena banyak di antara calon-calon jamaah ya mungkin ya dia ya, overthinking lah melihat banyak di TikTok, di sosial media ada jamaah nggak berangkat, udah DP bahkan udah pelunasan. Nah, sehingga tingkat kepercayaan kepada travel agak rendah gitu ya, sehingga mereka takut. Nanti udah bayar kayak gitu deh kejadian. Nah, jadi ini solusinya. Bayar lunasnya setelah sampai di Tanah Suci. Atau kalau Pak Arif sering sebut ini umroh COD. Umroh Cash on Destination. Nah, teknisnya gimana? Simple. Teknisnya Bapak Ibu kan sering belanja nih di marketplace gitu ya. Nah, kalau di marketplace Bapak Ibu belanja transfer uangnya dulu kan, tapi transfernya langsung ke tokonya enggak? Enggak, ke marketplace-nya. Nah, nanti kalau barang udah nyampe dalam beberapa hari atau sudah Bapak Ibu langsung konfirmasi udah nyampe, baru uangnya ditransfer ke tokonya. Nah, kira-kira mirip seperti itu Bapak Ibu. Mediatornya ini adalah nanti Bank Syariah Indonesia. Ya, Bapak Ibu nanti boleh DP, boleh nggak DP. Nanti sisa pelunasannya Bapak Ibu setor di Bank Indonesia Syariah atau kalau belum punya rekeningnya, buka rekening atas nama Bapak Ibu sendiri, setor senilai pelunasannya ke bank. Terus minta surat yang namanya instruction, ya. Nanti SI-nya kirim ke Tanur tuh sebagai bukti bahwa dananya sudah ada di bank, sudah ada di BNI. Artinya sebagai apa? Sebagai bentuk pelunasannya biar Bapak Ibu bisa berangkat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu udah sampai di Jeddah atau di Madinah, baru BSI akan ikut dana pembayaran Bapak Ibu ya dan ditransfer. Oke, jadi clear ya. Nah, jadi dari sisi jamaah aman dan sendiri rekeningnya sendiri ya dia udah bisa berangkat. Dari Tanur sendiri juga aman. Jangan sampai nanti kalau misalnya ditalangi tanpa ini sudah berangkat terus hilang, nggak bayar jamaahnya. Yang nakal kan travel ya. Nah, gitu ya. Ini aman untuk dua sisi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah solusi-solusi ya tadi di Tanur, Easy Umroh, umrohnya mudah, bahkan bisa gratis, Easy Hajj, mudah, bahkan bisa gratis juga. Kemudian ada solusi cadangan GoIS, gitu ya, yang nanti bisa kejar apa umroh gratisnya dengan Urban, dan terakhir umroh COD atau Pay in Haramland. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sekedar mengingatkan saja untuk saya sendiri, untuk tim juga yang hadir, dan Bapak Ibu semua nanti kalau melakukan transaksi itu langsung ke rekening Tanur, jangan ke rekening pribadi agen atau IS-nya ya Bapak Ibu ya, minta nomor rekening Tanurnya gitu ya, baik untuk DP maupun pelunasan. Oke, dan Bapak Ibu
ya, Bapak Ibu yang ikut salah satu program di atas tadi, Easy Umroh, Easy Hajj, Go IS atau Umroh COD, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan lisensi keagenan. Ya, artinya otomatis Bapak Ibu yang mau siar udah menjadi IS, eksekutif siar. Ya, tapi nggak ada paksaan juga. Banyak juga orang cuman sekedar pengen berangkat umroh aja, nggak mau siar. Ya, nggak kita paksa juga gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu berangkat isi umroh, tentu Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk ngasih cicilannya ya, Mbak. Mau nggak mau Bapak Ibu harus siar kan, biar Bapak Ibu nggak keluar uang sendiri untuk nyicilnya. Nah, pertama dapat lisensi keagenan ya. Nanti ada aplikasi Tanur Warrior ya. Nanti di situ bisa lihat download MOU-nya ya. Nanti ID card-nya juga ada di aplikasi tersebut gitu ya. Nanti perlengkapan umrohnya juga langsung di request dikirim ke rumah Bapak Ibu gitu kan. Terus DP umroh yang Bapak Ibu bayarkan pada saat Bapak Ibu melalui GoIS itu sebagai pengurang harga paketnya. Ya. Kemudian benefitnya sebagai seorang pesiar atau mujahid Baitullah di Tanur sebagai IS, Bapak Ibu berhak mendapat ujroh atau fee ya atau komisinya 3 juta rupiah per jamaah untuk umroh. Dan haji yang haji plus tadi 25 juta rupiah per jamaah. Oke. Terus Bapak Ibu juga bisa berkesempatan tadi urban ya yang belum pernah berangkat, ya udah kejar urban dulu biar bisa berangkat, biar bisa punya pengalaman, bisa tahu apa eh, fasilitas dan layanan standar di Tanur gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti siarnya nggak ngecap ya, tinggal cerita aja. Terus Bapak Ibu kalau juga punya jiwa melayani ya, mau kerja ekstra, Bapak Ibu bisa nanti daftar training sebagai tour leader gitu ya. Nah, tour leader ini ya bisa sering-sering berangkat, nggak bayar, bahkan digaji ya karena Bapak Ibu bertugas melayani dan menjadi representatif perwakilan dari Tanur sehingga harus menjaga nama baik Tanur dengan melayani sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai jamaahnya kecewa gitu kan. Nah, karena itu di apa digaji sebagai tour leader. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, ada super camp, ya. Dan khusus untuk yang hadir di webinar ini, tentunya juga nanti sudah sudah otomatis menjadi bagian dari komunitas ABDU, Akademi Bisnis Digital Umroh Haji. Yang mana dari namanya sudah jelas ya, penekanan pelatihannya, trainingnya nanti tentang digital marketing, strategi digital marketing ya. Ada pelatihan-pelatihan online, via webinar ya sudah ada rekaman-rekaman trainingnya juga ada pelatihan-pelatihan offline-nya juga gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, ini sedikit kami tampilkan bentuk aplikasi dari Tanur Warrior. Aplikasi Tanur Warrior ini nanti untuk ya fungsinya semua aktivitas CR kita ya mulai sampai sampai pendaftaran jamaah nanti di aplikasi gitu ya. Dan ini juga untuk ujrohnya biar lebih cepat ya nanti ada hari-hari tertentu ujroh ditransfer ya setelah jamaahnya pelunasan gitu ya. Nah ini aplikasinya dan ada juga aplikasi untuk jamaah sendiri gitu ya. Nah nanti teman-teman yang ikut isi umroh juga perlu install aplikasi ini gitu ya. Setelah pulang baru nanti upgrade jadi IS. Nah, baru nanti aplikasinya yang aplikasi Tanur Warrior. Oke, nah sekarang kita bicara tentang tadi bicara isi umroh apa? Isi umroh, isi haji, BS itu siap umrohnya, Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu yang belum pernah umroh bisa berangkat umroh dengan cara yang mudah bahkan gratis. Nah, kemudian siap kayanya ya, tema kita kan siap umroh, siap kaya tuh saling terkait. Nah, kalau Bapak Ibu ingin punya tambahan penghasilan dan penghasilannya ini besar ya, Bapak Ibu harus aktif siar gitu ya. Sebagai IS, Bapak Ibu aktif sehingga Bapak Ibu bisa konsisten mendapatkan jamaah gitu ya. Nanti jamaahnya juga diajak siar biar apa? Biar Bapak Ibu bertumbuh, bisa punya bisnisnya, bukan hanya sekedar jualan saja gitu ya. Nah, otomatis Bapak Ibu kalau ikut salah satu program tadi ya, Isi Umroh, Isi Hajj, Go IS, Umroh COD sudah berhak menjadi IS asal mau ya, asal mau siar. Nah, sebentar.
Oke. Nah, Nah, di Tanur tuh ada karir pet, jenjang karir, ya, sebagaimana apa institusi bisnis lainnya ya. Ada dari staf biasa, terus jadi supervisor, jadi assistant manager, manager dan seterusnya. Nah, itu juga berlaku di Tanur. Walaupun kita freelance ya, bukan digaji, tapi berdasarkan prestasi kita, berdasarkan apa produktivitas kita. Nah, sebagai IS, Bapak Ibu nanti bisa naik ke tahap selanjutnya sebagai BC, ya, bisnis koordinator ya. Mungkin kalau di luar sana setara sebagai supervisor atau assistant manager lah kira-kira gitu ya. Nah, sebagai eksekutif CR, Bapak Ibu fokusnya ya adalah ngajak orang berangkat umroh. Ya, fokus utamanya itu tadi mengajak orang untuk ikut isi umroh, isi hajj, GoIS, atau umroh COD. Ya jualan lah, CR gitu ya. Nah, dengan itu Bapak Ibu punya benefit komisi 3 juta rupiah per jamaah yang Bapak Ibu bawa, Bapak Ibu referensi. Atau kalau Bapak Ibu kumpulin 5 bisa dapat urban, ya asal paket urban yang Bapak Ibu jual. Ya, berarti Bapak Ibu bisa berangkat umroh gratis. Atau kalau Bapak Ibu pengen uangnya, ya pengen komisinya, Bapak Ibu cari satu orang lagi. Jadi total 6. Jadi Bapak Ibu bisa dapat ujroh senilai harga paket umrohnya. Ya. Nah, nggak sampai di situ. Kalau Bapak Ibu pengen jadi BC, Bapak Ibu harus punya jamaah yang sudah berangkat jadi IS sebanyak 30. Ya, jadi 30 jamaah yang baru Bapak Ibu punya. Sorry, 30 IS, bukan 30 jamaah ya. Bisa jamaahnya mungkin bisa lebih. Karena belum tentu seluruh jamaahnya mau jadi IS. Ya, misalnya ada 40 jamaah yang Bapak Ibu ajak, 30-nya jadi IS, yang 10-nya nggak mau. Ya, nah kalau Bapak Ibu sudah 30 IS Bapak Ibu punya, Bapak Ibu berhak naik jadi BC. Pak, banyak banget 30 gitu kan. Ya, karena itu memang sebagai syarat dan sebagai ajang latihan ya bagaimana ibu handle objection objection dari keberatan-keberatan jamaah gitu kan, bagaimana ibu menghandle administrasi jamaahnya agar tidak terjadi apa kesalahan ya, paspornya ada yang salah nama lah, visanya nanti akhirnya jadi gagal berangkat jamaahnya kan. Nah, itu Bapak Ibu harus menangani itu dulu semua ya dari A sampai Z, karena umroh itu kan asistensi ya, kita jadi asistensi jamaahnya, mulai dari kita kasih informasi yang tepat gitu ya, melayani jamaahnya apa, mulai dari dibantu ngurus paspornya ya, nanti manasik, nanti melepas keberangkatan sampai dia pulang lagi. Nah, itu kan kalau cuma sekali dua kali itu nanti nggak mahir, nggak ahli di situ gitu ya. Kenapa harus mahir, kenapa harus asli? Ya, karena dengan Bapak Ibu sukses 30 kali merubah mindset orang dari tadinya nggak mau umroh, terus jadi mau umroh, terus setelah umroh mau jadi IS, artinya Bapak Ibu sudah berhasil 30 kali. Kalau 30 kali insya Allah itu udah jago, udah mahir. Ya, karena apa? Pada saat Bapak Ibu menjadi BC, Business Coordinator, Bapak Ibu punya tanggung jawab tambahan, karena Bapak Ibu nanti akan mendapat benefit tambahan. Ya, fair ya, jadi clear. Tanggung jawab tambahnya apa? Bapak Ibu tidak hanya sekedar jualan sekarang, direct selling. Tapi Bapak Ibu sudah punya tim kan? 30 orang minimal. Nah, Bapak Ibu wajib mengedukasi timnya. Wajib mensupport timnya. Ya, wajib untuk mensupervisi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tadi tidak melalui 30 tadi, Bapak Ibu saya yakin nggak akan mampu untuk melakukan kewajiban tadi, mengedukasi, mensupport, mensupervisi, ya, mengedukasi cara IS barunya, gimana caranya siar yang baik, bagaimana mendapatkan apa prospek, daftar nama gitu ya. Nggak bisa tuh Bapak Ibu ngajarinnya nanti kalau nggak melalui 30 tadi. Terus mensupport, terus IS-nya ya. eh, Pak Bisi, Bu Bisi, ini saya punya jamaah nih, prospektif banget. Saya udah 2 kali, 3 kali ketemu, tapi belum closing-closing juga. Support dong, bantu dong closingin. Tuh, kalau Bapak Ibu belum pernah closingin orang sendiri, gimana bantu closingin
punya timnya, gitu ya. Nah, jadi itu syaratnya. Nah, karena Bapak Ibu punya tugas tambahan, nanti Tanur akan ngasih benefit tambahan. Benefit tambahannya apa? Ujroh grup namanya. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Ya, pada saat IS di bawah Bapak Ibu sebagai BC melakukan produksi, dapat jamaah, IS-nya dapat ujroh berapa? 3 juta rupiah. Bapak Ibu sebagai BC akan mendapatkan ujroh grup sebesar 500 ribu rupiah. Jadi kebagian, ya. Karena apa? Karena atas jasa Bapak Ibu mengedukasi, mensupport, ya, mensupervisi, akhirnya IS-nya bisa closing. Nah, makanya Bapak Ibu dikasih biaya apa ujroh tambahan sebesar 500 ribu oleh Tanur tanpa ganggu ujroh IS-nya. Gitu ya. Jadi fair ya, karena ada tugas tambahan, karena ada fungsionalitas yang dibebankan kepada Bapak Ibu sebagai BC, makanya Tanur ngasih biaya ujroh lebih, ujroh tambahan. Karena kalau nggak ada karir pet seperti ini, nggak ada BC, nggak ada BM di Tanur, artinya apa? Artinya Tanur harus gaji tim, gaji ahli untuk mengedukasi, supervisi, mensupport aktivitas IS-nya. Nah, daripada gaji orang lagi, yang mendingan dikasih ke IS-nya, ke BC-nya gitu kan. Yang tadi dari IS naik ke BC gitu kan. Biar apa? Biar semangat ya, siarnya semangat, edukasi timnya semangat gitu kan. Supportnya juga semangat. Nah, terus selanjutnya karir path selanjutnya apa? Sebagai business manager. Nah, ini bisa dibilang karir path yang terakhir. Jadi cuman ada 3 step nih, IS, BC, BM. Syaratnya sebagai BM apa? Bapak Ibu harus ya sebagai BC membantu kan tadi ada 30 IS-nya ya minimal membantu 10 orang diantaranya agar menjadi BC juga. Oke, jadi ini artinya Bapak Ibu sebagai BM harus nambah skill tuh leadership gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus narik orang, ngajak orang gitu ya. Kalau orangnya Bapak Ibunya nggak punya skill leadership, orangnya nggak asik gitu ya, nggak ada tuh yang mau ngikutin arahan Bapak Ibu gitu kan. Ah, ngapain saya yang dari S naik BC nguntungin dia aja nanti jadi BM gitu kan, kira-kira seperti itu kan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berhasil, karena kalau Bapak Ibu dari S ke BC itu atas upaya kerja keras Bapak Ibu sendiri, nggak tergantung orang lain. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau jadi BM, Bapak Ibu harus punya skill tambahan ya sebagai leader agar timnya mau maju juga, mau dibantu untuk jadi BC juga. Nah, kalau sudah ada 10 orang jadi BC, berarti Bapak Ibu berhak menjadi business manager. Oke, sebagai business manager nanti tugasnya juga bertambah. Namanya aja manager ya, untuk memanage. Memanage siapa? Memanage timnya udah banyak tadi. Kalau 10 BC coba, masing-masing BC punya 30 dikali 10 udah 300. Tambah BC-nya sendiri berarti udah 30. Sorry 10, 310 orang tuh organisasinya sebagai BM. Ya, kalau nggak bisa memanage, wah repot tuh. Nanti goalsnya, targetnya nggak tercapai. Belum lagi nanti di tim jadi apa saing-saingan. Nah, makanya sebagai BM dikasih lagi benefit tambahan sebesar 500 ribu. Jadi kalau IS di bawah BM produksi, BM-nya dapat 1 juta. Nah, tapi kalau di atas IS itu ada BC, baru ada BM, yang 1 juta itu dibagi dua, ujro grupnya. Ya, BC-nya 500, BM-nya 500. Jadi itu karir petnya Bapak Ibu di Tanur. Gitu ya. Oke. Nah, fungsinya apa sih Pak karir pet ini? Kan lebih enak jualan dapatnya gede 3 juta. BCBM cuman gopek gitu kan. 500. Gedean IS loh Pak. Ngapain capek-capek jadi BC jadi BM gitu kan. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya. Memang kelihatannya kalau 3 juta sendirian itu gede gitu ya. Tapi kemampuan Bapak Ibu sebagai IS berapa banyak sih per bulan, per tahun untuk ngajak orang, ngarik jamaah, sehebat-hebat Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu sebagai ustadz kiai gede, punya pesantren, tiap bulan berapa sih kemampuannya? Anggaplah berapa? 100 setiap bulan. Bulan depan 100 lagi.
gitu kan. Nah, anggaplah sebagai IS, Bapak Ibu kejarnya urban semua. Ya, kalau urban tuh jatuhnya per jamaah tuh nggak 3 juta sebenarnya. Coba ya, misalnya paket umrohnya 30 juta. Ya, Bapak Ibu cari 6, Ibu dapat ujroh senilai harga paket 30 juta. 30 juta bagi 6 berarti berapa? Per jamaah 5 juta jatuhnya, bukan 3 juta. Kalau 100 tadi berarti berapa? 100 jamaah tiap bulan tuh. Berarti dapatnya berapa? 5 juta dikali 100, 500 juta. Oke, anggaplah setahun berapa? Musim umroh itu 10 bulan, karena 2 bulannya untuk haji dan persiapan haji. Berarti kalau 500 juta dikali 10, berarti berapa? Setahun 5 M. Gede nggak? Gede ya, gede banget. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat ya, proyeksi income sebagai seorang BC. Oke. Nah, proyeksi income sebagai seorang BC, Bapak Ibu hanya dapat ujroh grup 500.000 per jamaah yang di, di, di generate atau didapatkan dari seluruh tim yang Bapak Ibu punya, ya, seluruh IS yang Bapak Ibu punya. Ya, berarti cuma dapat 500.000 per jamaah. Nah, anggaplah pertumbuhannya tiap bulan, ya, karena tadi ada program Easy Umroh cuma satu. Ya, nyarinya semua minimum. Setiap IS yang Bapak Ibu punya cuma satu. Ya, berarti Bapak Ibu saat jadi BC punya 30 jamaah, ya, dikali 500.000, berarti ujung-ujungnya berapa? 15 juta rupiah. Gitu ya. Nah, terus bulan depan Bapak Ibu CR lagi, dapat lagi 30 jamaah. Gitu kan? Dapat lagi 15 juta. Bulan ketiganya dari 30 jamaah yang pertama dan 30 jamaah yang baru, Bapak Ibu mereka masing-masing cuma cari satu. Berarti bulan selanjutnya 60. Ya, kalau dikali 500.000 udah lumayan tuh, 30 juta rupiah. Gitu ya. Nah, artinya bulan depan tuh akan double lagi. 60-nya semuanya cari satu jadi 120. 240, 480, 960 dan seterusnya. Ya, nah, berarti Bapak Ibu dapat ujro grupnya dikali 500.000. Nah, Bapak Ibu coba lihat akumulasinya kalau ini berjalan, ya, duplikasinya secara sempurna. Di, di bulan ke-12, Bapak Ibu sudah mendapatkan 30.727 jamaah yang bukan Bapak Ibu sendiri nyarinya, tapi tim IS di dalam Bapak Ibu. Nah, kalau diakumulasi, ujro grupnya itu sudah 30 M setahun. Coba tadi IS sendirian ya nyari jamaah 100 per bulan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tipesnya setahun 5 kali itu dapatnya cuma 5 M Bapak Ibu. Nah, dengan Bapak Ibu menerapkan karir pet di Tanur ya, bisa dapat sampai 30 M setahun. Nah, jadi itu potensinya Bapak Ibu. Siap umroh, siap kaya. Siap nggak nih Bapak Ibu? Coba, ada nggak nih yang masih hadir nggak nih, masih nyimak nggak di kolom chat? Oke. Wah, baru satu, cuma satu nih yang siap. Yang lainnya kayaknya nggak pengen punya apa, siap umroh siap kaya gitu ya. Oke, ya lumayan ada dua siap. Oke, ya oke ya mungkin malu-malu ngetiknya. Nah jadi Bapak Ibu seperti itu ya, program solusi di Tanur, marketing plan di Tanur, karir petnya gitu ya. Yang insya Allah tema yang kita angkat siap umroh siap kaya itu bisa memungkinkan. Wah banyak ya, siap banget, siap kaya, siap nyimak. Oke, terima kasih responnya teman-teman Bapak Ibu. Nah oke, slide saya sudah hampir habis. Paling saya cerita tentang Abduhnya sekarang ya. Oke, ini tadi kesimpulannya ya, berarti dengan umroh Bapak Ibu bisa isi umroh, bisa umroh dengan mudah ya, DP-nya diringankan, nyicilnya nggak perlu pakai uang sendiri, gitu ya. Dapat bonus pula. Kalau yang nggak disetujuin pembiayanya bisa go IS, gitu ya. Terus haji juga ada easy hajj, gitu ya. Terus karir pet, kalau pengen penghasilannya lebih besar, ya kejar karir petnya. Nah, ini Abdunya. Abdu ini Akademi Bisnis Digital Umroh, saya dengan Pak Arif
waktu awal-awal bergabung, saya bergabung diajak Pak Arif itu nggak ada nggak ada sistem kita. Pokoknya CR gitu ya, belum ada webinar. Terus kita pikirin gimana caranya nih biar efektif CR-nya gitu kan. Nah, makanya kita bangun Abdu ini, kita adakan pertemuan-pertemuan, webinar yang online, kopdar, training yang offline, siar akbar gitu ya. Nah, itu akhirnya terjadi. Dan untuk bisa mengenerate traffic untuk mendatangkan orang ke siar, apa ke webinar, ke training offline, siar bar ya kita gunakan strategi digital marketing gitu ya. Nanti kita belajar meta ads ya, SEO, SEO for umroh ya, khusus untuk umroh, biar website kita bisa muncul di pencarian Google. Dan saat ini ya sudah mulai banyak nih pertemuan-pertemuan kita. Semua pertemuan ini adalah tools ya, adalah alat bagi semua IS yang hadir di sini untuk bisa mendatangkan prospeknya, calon jamaahnya agar apa mendapatkan informasi yang lengkap ya, agar mau ikut program-program yang program-program solusi yang kita tawarkan gitu ya. Ada seminar online, offline, sampai seminar akbar gitu ya. Nah, ini contoh-contoh flyer-flyer pertemuannya ya. Nah, ini contoh apa dokumentasi pertemuan-pertemuan, seminar dan training di Abdo. Nah, ini terakhir teman-teman Bapak Ibu, kebetulan dalam waktu dekat kita akan mengadakan siar akbar ya, lokasinya di Depok di Margonda Raya ya. Tanggal berapa? Tanggal 14 Desember, hari Ahad ya. Lokasinya di Daima Suites Margonda, Depok, jam 8 pagi sampai menjelang zuhur ya. Nanti ada makan siangnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apa mendapatkan informasi yang lebih lengkap offline gitu, bisa interaksi ya, tidak seperti online seperti ini agak sulit ya interaksinya, dan ada door prize ya. Ada door prize, nanti yang dapat door prize-nya dapat umrohnya gratis, bener-bener gratis, nggak perlu bayar, bisa berangkat umroh. Nah, makanya Bapak Ibu HTM-nya hanya 125.000 untuk early bird ya. Sampai kapan? Sampai H-3 ya. Setelah H-3 akan harga normal 200.000 rupiah. H-3 atau hari H baru mau daftar itu nanti dikenakan 200.000 rupiah. Nah, makanya Bapak Ibu untuk yang domisili di sekitaran Jabodetabek ya, Depok dan sekitarnya, ayo hadir datang ya, kita ketemu silaturahim ya. Selama ini kita cuma online seperti ini, insya Allah kita bisa silaturahim langsung muka, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, daftar ya, ikut ya. Kebetulan pembicaranya luar biasa sekali nih. Eh, ya, Bapak Ibu, insya Allah kita akan beri yang terbaik untuk Bapak Ibu yang hadir ke seminar offline, seminar akbar di Tanur ya. Dan siapa tahu ya, di antara Bapak Ibu yang hadir nanti bisa dapat door prize-nya ya, umrohnya gratis. Oke, segera ya Bapak Ibu rencanakan, niatkan kuat, action, langsung daftar, isi umroh, isi hat atau GS, ya undang, sorry, hubungi ya teman-teman Bapak Ibu yang menghadirkan Bapak Ibu ke sini, yang ngasih link ke Bapak Ibu untuk hadir webinar ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti tahu kan yang undangnya, yang hadir. Nah, Bapak Ibu minta kalau perlu apa, bantuin dulu saya daftar nih. Pokoknya saya pengen ikut gitu ya. Isi umroh, isi haji atau GoIS atau minimal ikut seminar akbar tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu cukup materi untuk hari ini. Oke, masih ada waktu nggak nih? Oke, kita open diskusi ya. Satu, dua, maksimal tiga pertanyaan lah. Oke, silakan yang mau open mic juga boleh. Raise hand dulu biar tertib yang mau bertanya. Oke, sambil saya cek di kolom chat ada nggak yang bertanya. Oke, Bu Nani. Boleh, Bu Nani. Tinggal langsung tanya aja siapa yang mau nanya. Oke.
Bu Khairani Wahyuni, Pak Ustadz, bonus tambahannya dengan syarat 12 terpenuhi ya. Iya, betul. Diklaim atau gimana? Iya, diklaim nanti. Ya, kalau sudah 12 ya kita klaim biar keluar bonusnya atau cashbacknya. Oke. Oke, itu aja kayaknya pertanyaan di kolom chat. Ada yang mau raise hand atau mau open mic langsung? Tanya-tanya, diskusi kita. Kalau enggak, berarti udah paham semua ya, insya Allah. Dan pengajuan GOIS, prosedurnya gimana? GOIS itu nggak ada prosedur, Bu Maria. Ibu tinggal jamaahnya DP Umroh, isi form, otomatis sudah bisa mendapatkan sesi keagenan, kopernya nanti diurusin biar dikirim, gitu ya. Dan dibantu untuk akses ke aplikasi Tanur Warrior-nya, gitu ya. Kalau join dengan koperasi PT, kita masih dapatkah? Kalau join dengan koperasi, maksudnya apa nih, Bu Ida? Coba open mic aja, Bu Ida, biar kita bisa ini. Maksudnya mungkin B2B kali ya, kerjasama ya. Kalau B2B ya berarti nanti ya beda prosesnya ya. Berarti bukan program solusi, karena ini kan B2B ya, perusahaan. Oke. Kan nggak lolos sama amitranya. Iya, Goias itu program cadangan bagi yang nggak lolos Amitra bisa mengajukan, bisa melalui Goias, gitu ya. Itu Bu Maria ya. Siapa yang biaya koper sampai ke lokasi Ustadz misalnya di Lombok? Oke, nah untuk pengiriman koper ini keberuntungan kita ada di MG Team ya. Nah, jadi teman-teman untuk pengiriman koper nanti disubsidi oleh MD kita, marketing director kita, gitu ya. Subsidinya itu sekitar berapa ya? 110 atau 120 ribu rupiah, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ke Lombok dilihat dulu lebih nggak dari situ. Kalau misalnya lebih dari 120 ribu, ya nanti sisanya si jamaahnya yang tanggung, gitu ya. Tapi kayaknya enggak sih Lombok, NTT aja nggak sampai itu sih, cukup lah disubsidi. Hmm. Ya, GoIS bisa pakai nanti ya kalau teman-teman ya saya nggak detail jelasin nanti prosesnya ya kita mulai arahkan semuanya pakai aplikasi. Kalau nggak ngapain ada aplikasi kita anggurin gitu ya. Oke, jadi kalau masih ada yang kesulitan masih manual ya nanti boleh dibantu gitu kan sama tim IS-nya. Oh, Bu Ida, jadi kita ada koperasi, kooperasinya nanti yang talangi gitu ya, kebiasaan boleh Bu. Jadi nanti yang dapat dapat ujroh ya kooperasinya berarti kan. Nah, tinggal nanti bagaimana pengaturannya ke di dalam internal koperasi di dalam koperasi tersebut. Kalau koperasi biasanya kan punya banyak orang ya, nanti mereka sisa sisa hasil usahanya yang dibagi gitu kan. Ya, bisa Bu Ida. Jadi ujrohnya nanti yang dapat koperasi. Berarti nanti mungkin pinjam salah satu nama pengurusnya untuk daftar sebagai IS gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kalau suami istri kedua-duanya menggunakan pembiayaan bisa Bu. Memang maksimal dalam satu pengajuan pembiayaan dua orang gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan penghasilannya berarti harus cover dua kali lipat dari cicilan. Ya, tadi syaratnya apa? Tiga kali lipat dari cicilan. Berarti kalau misalnya dia ngambil tenor 3 tahun, di contoh yang tadi 1,3 kali 2, 2,6 per bulan. Berarti dia harus nyicil kan? Itu dikali 3. Berarti gajinya biar bisa lolos 2,6 kali 3. Ya, berarti sekitar berapa tuh? 68,4 gitu ya. Pengen diskusi langsung. Langsung aja Pak.
di mute, unmute dulu mic-nya kalau ke mute. Coba Raisen biar saya ketahuan. Ini saya nyariin Pak siapa? User. Pak ini ya kalau nggak salah. Saya lupa lagi nih Pak. Di unmute, diklik unmute mic-nya ya teman-teman Bapak Ibu. Atau ini apa raise hand. Klik raise hand tuh yang ada gambar tangan. Nanti saya yang unmute dari sini. Dari Bu Ida lagi. Berarti misal masuk 6 orang, koperasi dapat satu. Saya tetap dapat 500. Maksudnya Ujro Group. Kalau Bu Ida sudah jadi BC, ya dapat Ujro Group. Tapi kalau Bu Ida masih IS, nggak ada Ujro Groupnya. Karena kita bukan MLM ya. Kalau MLM, setiap kita referral, produksi, omset, kita dapat. Nah, kalau ini syaratnya kita harus naik jabatan dulu sebagai BC, baru bisa mendapatkan Ujro Group. Oke, ada lagi Bu Ida, open mic aja biar ini enak diskusinya. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan. Oke, ada lagi? Oh, Pak Asmuni. Pak Asmuni mau nanya langsung open mic-nya, Pak, biar bisa bicara langsung. Sudah paham, Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada apa hal yang mau didiskusikan, kita bisa akhiri. Berapa bulan waktu kalau pakai GoIS untuk dapat jamaah? Oke. Untuk IS baru ya diberi kesempatan untuk akumulasi dalam 5 bulan, Pak Muhammad Mungzir. Jadi kalau ada IS baru, akumulasi biar bisa klaim free maksudnya ya. 5 jamaah itu bisa diperoleh dalam 5 bulan. Tapi kalau udah IS yang lama-lama, nggak bisa akumulasi ya. Kalaupun mau akumulasi ya di bulan yang sama, keberangkatan bulan yang sama. Misalnya ada keberangkatan jamaahnya tanggal 3 atau 7 Desember nanti 2 orang, terus tanggal 20 ada lagi 3 orang. Nah, itu bisa diakumulasi di bulan yang sama, gitu ya. Tapi kalau yang satu tanggal 20 Desember, yang dua tanggal 20 Desember, yang tiganya tanggal 3 Januari 2026 itu nggak bisa diakumulasi, gitu ya. Nggak harus, Pak. Tapi kalau lebih bagus di satu keberangkatan, nggak ribet ngitungnya, gitu ya. Kalau nggak di keberangkatan sama, akumulasinya di bulan yang sama untuk IS lama ini ya. Kalau IS baru boleh diakumulasi dalam 5 bulan. Ya kalau akumulasi 5 bulan, otomatis pasti bukan keberangkatan yang sama, Pak Munzir. Boleh, Pak Kasmuni. Monggo, Pak Haji. Bikin grupnya boleh. Oke, cukup ya. Baik, sekali lagi ya, uang apa yang sudah disetor nih maksudnya, Pak Munzir? DP-nya tadi, ya DP umrohnya masih ada. Bapak mau berangkat cash, boleh tetap DP-nya digunakan, gitu ya. Atau dialihkan ke keluarga yang lain, boleh untuk berangkat umroh, gitu kan? Bisa. Cukup ya? Oke, sekali lagi saya mau kasih apa sedikit kesimpulan. Jadi di Tanur kita punya program-program solusi yang insya Allah ini solusi jitu bagi kita semua ya, terutama untuk kita teman-teman Bapak Ibu ya, atau nanti teman-temannya yang lain umat Islam Indonesia saudara-saudara kita
kesulitan untuk beli paket umrohnya cash atau bahkan penghasilannya memang tidak memungkinkan dia nabung gitu ya, bisa pakai program Easy Umroh, bahkan Easy Hajj ya, umroh mudah, haji mudah gitu ya. Nah, bahkan kita juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan apa eh, program solusi ini ya, dengan kita bisa jadi IS ya, kita bisa ikut CR dan ada karir path untuk bagi teman-teman yang pengen punya penghasilan bahkan lebih besar gitu ya. Dan khusus untuk teman-teman yang hadir di sini yang ikut bergabung nanti bisa mempunyai sekolah bisnis atau sistem supportnya, yang itu Akademi Bisnis Digital Umroh Haji gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, kita punya banyak pertemuan, banyak webinar ya. Seperti nanti Ahad depan, Ahad lusa kita akan ada webinar lagi yang mana ini akan membahas khusus untuk strategi digital marketingnya. Ahad malam. Ahad subuhnya kita akan bahas untuk haji ya, baik itu manasik ya, ilmu tentang haji ya, juga nanti ada kesempatan penjelasan isi hajj lebih jelas lagi ya. Bapak Ibu boleh datang lagi, bahkan datangnya jangan sendiri ya, yang baru ajak saudaranya, keluarganya, rekannya, kerabatnya agar bisa mendapat informasi juga, biar mereka juga bisa apa, meng- merealisasikan keinginannya untuk berangkat umroh atau haji dengan mudah. Oke. Dan satu lagi terakhir ada apa, Syiar Akbar, pertemuan offline ya, yang skalanya lebih besar ya, teman-teman Bapak Ibu bisa hadir, menghadirkan prospeknya agar apa, agar prospeknya bisa ikut program-program solusi kita, terutama Easy Umroh di Syiar Akbar nanti, agar Bapak Ibu bisa dapat ujroh atau memenuhi apa syarat Bapak Ibu untuk nyicil nih yang sudah berangkat di Easy Umroh gitu ya. Dan terakhir, kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik dari konten maupun cara penyampaiannya, mohon dimaafkan. Kita tutup. Wah, ada yang masih ini ya chat. Oke, Pak Ustaz, kalau umroh akademi ada bulan yang bolong berarti bayar sendiri ya. Isi umroh maksudnya ya. Iya. Kalau bolong, pertama Bapak Ibu kehilangan kesempatan dapat bonus cashbacknya, ya bolong CR-nya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu harus nyicil, ya kan Bapak Ibu udah akad dengan pihak pembiayaan, ya wajib untuk mengangsur cicilannya sampai lunas. Jika bulan terakhir baru dapat 12 jamaah, apakah pembayaran yang sudah masuk akan dikembalikan? Maksudnya gimana nih? Kalau Bapak dapat 12 jamaah, ya langsung dapat cash apa ujroh 3 juta kali 12 dikasih tanur. Yang mau dikembaliin apa tuh? Bapak Ibu kan nyicil ke itu kan kewajiban, harus ngelunasin ya. Bapak Ibu siar atau enggak harus tetap ngelunasin. Ya, siar kita kasih kesempatan siar itu agar Bapak Ibu bisa mendapatkan income ya, biar nyicilnya nggak pakai uang sendiri gitu ya. Dan kalau di ujung baru dapat 12 langsung kejar ya nggak dapat cashbacknya Pak. Tadi syaratnya minimal satu per bulan nggak ada bolong biar bisa dapat cashback. Pak Adi Winata ya, cukup jelas kali ya. Oke, baik kita tutup. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Ahad depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar strategi digital umroh Ahad subuh, webinar untuk haji. Oke, kita tutup. Saya close. Nanti insya Allah rekaman akan di-share besok ya. Wah, iya, kayak